warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Serang Raya ingin mempresentasikan tentang definisi pemasaran abad ke-21 yang akan dibawakan oleh kelompok 1. Dan saya Anissa Nela Safitri sebagai moderator, dan ini teman saya. Nama saya Rizky. Dan nama saya Ahmadi. Nama saya Francisca. Nama saya Devi Natasha Fitri. Baik, langsung saja kita akan menjelaskan tentang pemasaran abad ke-21. Apa itu pemasaran? Pemasaran atau marketing adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Salah satu definisi yang baik dan singkat dari pemasaran adalah memenuhi kebutuhan dengan cara yang menguntungkan. Ada pengertian lain dari manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran atau marketing management yaitu sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan serta menumbuhkan pertengahan dengan menciptakan, menghantarkan dan mengomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Mengapa sih pemasaran itu sangat diperlukan? Nah, karena adanya ketidakseimbangan antara penawaran dengan permintaan dan juga kegiatan pemasaran menjadi ujung tombak keberhasilan kegiatan yang lain dalam perusahaan. Dan kegiatan pemasaran klasik atau konvensional harus dirubah ke konsep pemasaran holistik. Ada 5 syarat pertukaran. Yang pertama, sekurang-kurangnya ada 2 pihak. Yang kedua, masing-masing pihak memiliki sesuatu yang mungkin bernilai bagi pihak lain. Yang ketiga, masing-masing pihak mampu berkomunikasi atau menyerahkan sesuatu. Yang keempat, masing-masing pihak bebas untuk menerima atau menolak tawaran pertukaran. Dan yang terakhir, yang kelima, masing-masing pihak yakin bahwa bertransaksi dengan pihak lain merupakan hal yang tepat dan diinginkan. Apa yang dipasarkan dalam pemasaran? Orang-orang pemasaran memasarkan 10 tipe entitas, yaitu barang, jasa, acara, pengalaman, orang, tempat, properti, organisasi, informasi. Inilah pelaku dalam pemasaran. Yang pertama, pemasar atau marketing, yaitu seseorang yang berusaha mencari respon, perhatian, pembelian, dukungan, sumbangan dari orang lain. Yang kedua, prospek atau konsumen, pihak lain yang membutuhkan produk dalam rangka untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Yang ketiga, pihak lain yang terlibat dalam alur pemasaran seperti distributor, pemasok, pesaing, asosiasi bisnis, masyarakat, organisasi pemasaran, LSM, dan sebagainya. Baik, ada 8 kemungkinan permintaan. Yang pertama, permintaan negatif. Yang kedua, permintaan yang tidak ada. Yang ketiga, permintaan laten. Yang keempat, permintaan yang menurun. Yang kelima, permintaan tidak teratur. Yang keenam, permintaan penuh. Yang ketujuh, permintaan berlimpah. Dan yang terakhir, permintaan tak sehat. Pasar secara tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli secara fisik dalam rangka menentukan kesepakatan harga. Menurut ekonomi modern terdapat 5 basic. Yang pertama, pasar konsumen. Yang kedua, pasar bisnis. Yang ketiga, pasar global. Dan yang terakhir, pasar nirlaba dan pemerintahan. Pasar, ruang pasar, dan metamarket. Pasar adalah bentuk fisik, yaitu seperti kita belanja di toko. Kalau ruang pasar adalah digital, yaitu seperti kita belanja di internet. Sedangkan metamarket adalah sekelompok produk dan jasa yang bersifat komplement yang sangat erat hubungannya dalam pikiran konsumen, tetapi sebenarnya dalam industri yang berbeda. Sebagai pemasar ada 5 fungsi yang harus diperhatikan. 1. Memperkuat merek. 2. Mengukur kreativitas pemasaran. 3. Mengarahkan pengembangan produk baru didasarkan atas kebutuhan pelanggan. 4. Mengumpulkan ide dari pelanggan. 5. Menggunakan teknologi pemasaran yang baru. 8 konsep inti dalam pemasaran. 1. Kebutuhan, keinginan, dan permintaan. 2. Pasar sasaran, positioning, dan segmentasi. 3. Penawaran dan merek. 4. Nilai dan kepuasan. 5. Saluran pemasaran. 6. Rantai pasokan. 7. Persaingan. 8. Lingkungan pemasaran.
5. Konsep orientasi perusahaan terhadap pasar. 1. Konsep produksi. 2. Konsep produk. 3. Konsep penjual. 4. Konsep pemasaran. 5. Konsep pemasaran holistik. Tugas manajemen pemasaran. 1. Pengembangan strategi dan rencana pemasaran. 2. Mengajukan petunjuk-petunjuk pemasaran. 3. Berhubungan dengan konsumen. 4. Mengembangkan merek yang kuat. 5. Membentuk penawaran pasar. 6. Mengantarkan penyampaian nilai. 7. Menciptakan pertumbuhan jangka panjang. Realitas pemasaran baru ada 3. 1. Kekuatan masyarakat utama, yaitu perkembangan IT dan komunikasi, dampak globalisasi dan era perdagangan bebas, deregulasi terhadap berbagai kebijakan bisnis dan perdagangan, maraknya privatisasi, munculnya persaingan globalisasi, konvergensi industri, resistansi konsumen, dan desintermediasi. 2. Kemampuan baru konsumen, yaitu meningkatnya daya beli konsumen, meningkatnya jumlah kebutuhan konsumen, semakin banyak informasi yang diakses oleh konsumen, kemudahan dalam pemasaran produk secara online, kemudahan dalam pembayaran, kemampuan konsumen dalam mengembangkan produk satu dengan yang lain lewat jaringan sosial, opini publik. 3. Kemampuan perusahaan dalam mengakses IT. 1. Saluran informasi perusahaan, sarana dalam melakukan penelitian pasar, sarana komunikasi internal. Komunikasi dapat dilakukan dua arah dan dapat meningkatkan kinerja pemasaran. Semoga video materi yang kami buat dapat memberikan manfaat bagi kita semua ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.